Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 15 Desember 2024. Beta ingin memberitahukan kepada saudara semua dan mengingatkan saudara semua, siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, yang sempat melihat dan mendengar pembicaraan beta hari ini, maka beta akan memberikan penjelasan tentang Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Sekali lagi beta ulangi, beta ingin berbicara tentang Indonesia alias RI dan NKRI yang benar-benar bukanlah bangsa atau wilayah atau negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional, serta skandal kedaulatan, sebagaimana yang akan beta jelaskan selanjutnya. Sejauh mana kita berbicara mengenai Indonesia, maka itu adalah konsep sejuta kejahatan. Sebab Indonesia pada dasarnya bukanlah bangsa atau wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda walaupun hanya 1 hari saja. Untuk itu, kalau berbicara mengenai Indonesia, maka mau atau tidak mau, kita sedang berada pada 2 hal penting, yaitu 1, pengakuan internasional yang dikenal dengan 9 perjanjian penting internasional, dan yang kedua, pembubaran atau penolakan yang dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. 2 hal ini harus tidak boleh dilupakan oleh pemerintah Indonesia selanjutnya yang menamakan dirinya pemerintah Indonesia. Ya, karena kalau berbicara mengenai Indonesia, maka 2 hal ini adalah pokok dari segala-galanya. Sehingga kita semua dapat mengerti dan mengetahui bahwa apakah Indonesia itu benar atau tidak. Nah, ini titik persoalannya. Jadi selama ini kita semua ditipu dan dibohongi oleh permainan politik penguasa Jawa dan Jakarta untuk memberitahukan kepada kita semua bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat, nyatanya tipu, bohong, dan pendusta yang sangat-sangat keji. Itu konsep pendustaan. Makanya beta sudah bilang bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Ya. Jadi Anda mau melarikan diri atau mau buat apa sekalipun dengan istilah apapun juga, itu semua sudah termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Bila kita mengingat kepada 2 hal penting tadi, yaitu 9 hal penting yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, dan tindakan dan perbuatan kejahatan Soekarno membubarkan Indonesia itu. Ya. Nah, kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia yang didapat pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta hanya berumur 50 hari saja. Setelah itu dibubarkan oleh Soekarno, yakni pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Dan pembubaran itu berlaku sampai hari ini. Nama dari RI dan NKRI itu bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, tindis negara, dan merusak negara. Dan sampai hari ini berlaku. Jadi segala apa saja yang berhubungan dengan Indonesia itu adalah negara pembubaran yang tidak pernah mendapat pengakuan.
Indonesia alias RI dan NKRI tidak pernah mendapat pengakuan atau persetujuan dalam bentuk apapun secara internasional untuk menjamin kemerdekaan dan kedaulatannya. Untuk itu disebut sebagai negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Nah, sekarang sudah 8 presiden. Presiden Prabowo Subianto adalah presiden ke-8 dari Indonesia yang keadaannya dan kondisinya adalah negara pembubaran. Ini bukan negara merdeka dan berdaulat. Melalui kesempatan ini, beta ingin mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota kabinetnya dan parlemennya yang dikenal dengan sebutan DPR dan MPR RI di Senayan, Jakarta. Indonesia yang ada sekarang ini bukan Indonesia merdeka, melainkan Indonesia pembubaran. Ya, Indonesia yang sudah dibubarkan dan tidak pernah mendapat pengakuan dalam bentuk apapun. Tidak pernah mendapatkan pengakuan dalam bentuk apapun. Untuk itu bercokol terus dalam konsep politik. Putar kiri, putar kanan. Lalu sengaja menyalahi orang lain. Tapi kebenaran tidak dapat disembunyikan. Kebenaran tidak dapat disembunyikan. Untuk itu sebelumnya beta sudah bilang, sebelum 100 hari Presiden Prabowo mencapainya, beta sudah bilang segera mencari perhubungan dengan pemerintah Republik Maluku Selatan untuk membicarakan semua persoalan ini secara baik dan damai agar segala sesuatu berjalan dengan baik dan damai dan tidak perlu digembar-gemburkan kepada manapun. Tapi kalau Presiden Prabowo tidak memperhatikan apa yang beta katakan, merasa diri bahwa benar, dan harus tahu sendiri, lambat atau cepat kebenaran itu akan muncul. Dan malapetaka akan melanda Indonesia sebagai akibat dari hukum karma. Malapetaka akan melanda Indonesia sebagai akibat dari hukum karma. Dan barang siapa menamakan dirinya Indonesia tidak terlepas dari hukum karma. Ya. Kita sedang berada pada penghujung tahun 2024. Beta mengingatkan kembali kepada Presiden Prabowo yang baru. Sadarlah dan ingatlah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Dan tidak dapat dibela dan dibenarkan dengan alasan apapun. Tidak bisa. Karena sudah termasuk dalam 2 hal penting, yaitu pembubaran, pengakuan kemerdekaan berdasarkan 9 perjanjian penting internasional, dan pembubaran. Sudah diakui, 50 hari kemudian dibubarkan oleh Soekarno. Jadi Indonesia ada sekarang ini adalah bukti nyata dari Indonesia yang sudah dibubarkan. Ya, dan tidak bisa banyak bergaya. Ini membuktikan bahwa Indonesia ini Indonesia palsu. Jadi Presiden Prabowo Subianto yang ke-8 dari Indonesia, ingatlah bahwa Indonesia yang dimaksudkan itu sudah tiada. Dan Indonesia yang ada sekarang ini itu Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Jadi segala bentuk hukum dan undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 45, KUHP 58, itu bukti nyata dari negara palsu, ilegal, dan konstitusional serta skandal kedaulatan. Itu hukum palsu, undang-undang palsu. Palsu. Kalian tidak tahu malu, kah? Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai negara Federasi Republik Indonesia. Di luar itu palsu. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai 9 perjanjian penting internasional yang telah menetapkan dan ditetapkan menjadi Indonesia.
dengan sebutan Negara Federasi Republik Indonesia. Di luar itu, palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. 9 perjanjian penting internasional menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Melangkah meninggalkan 9 perjanjian penting internasional, maka terjerumuslah kalian semua ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan, dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Ini baru omong dengan bahasa Melayu, belum membicarakannya dengan bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Cina. Mereka udah tunggu nih. Cina dapat dengar ini dalam bahasanya, seluruhnya diambil oleh Cina. Indonesia tidak berhak, Indonesia tidak punya hak. Indonesia tidak berhak dan Indonesia tidak punya hak. Karena Indonesia terdiri dari 2 suku kata, yaitu Indo dan Nesia. Indo artinya campuran, Nesia artinya manusia keturunan Asia, termasuk Cina. Ya. Jangan ngomong gede, jangan ngomong kosong, jangan berbicara hukum, jangan berbicara undang-undang, itu tipu, itu bohong semuanya, itu palsu. Segala bentuk undang-undang dan hukum aturan Indonesia itu palsu semuanya. Tidak ada satu pun yang benar, karena Indonesia itu tidak benar. Jadi segala yang dijadikan sebagai bahan untuk membela Indonesia itu kacau balau. Sudahkah kalian tahu makna dari gado-gado? Kalau kalian sudah paham tentang gado-gado, itulah Indonesia. Campur. Ya, dan itulah gado-gado. Demikian juga dengan Indonesia. Undang-undang dasar dimasukkan, KUHP dimasukkan, apalagi? UNCLOS dimasukkan, apalagi? Segala macam yang dibicarakan itu dimasukkan semuanya itu. Gado-gado semuanya. Kalau itu baik untuk dimakan, tapi kalau itu menjadi racun bagaimana? Nah, sekarang lihat bukti. Hukum karma berlaku buat Indonesia. Hukum karma berlaku buat Indonesia. Ya. Segala bentuk tipu daya dan kebohongan pemerintah Indonesia selama 50 tahun berlalu. 74 tahun berlalu. Sekarang, pada waktu beta memulai pembicaraan beta pada bulan Oktober, awal bulan Oktober 2023, beta sudah bilang, inilah waktunya untuk stop dari segala tipu daya dan kebohongan pemerintah Indonesia sehubungan dengan Indonesia. Waktu beta belum muncul, oke, tidak apa-apa. Tapi persis beta muncul, itulah awalnya, itulah langkah pertamanya kehancuran Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam di kala itu. Dia bilang bagaimana? Dia bilang kalau siapapun yang dilihat bersalah, siapapun juga dia, sekalipun dia berbuat salah model apa sekalipun, tapi kalau belum ada hukum dan aturan untuknya, tidak bisa dihukum dan tidak bisa dibilang bersalah. Karena belum ada undang-undang, belum ada hukum dan aturan untuk bisa bilang bersalah. Ya, jadi bagaimana mau bilang bersalah? Demikian juga dengan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan tidak dapat disalahkan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau KUHP 50. Tidak bisa. Itu tipu daya, permainan tipu daya dan kotor dan busuk dari penguasa Jawa dan Jakarta. Kalau bilang RMS itu salah. Ya, apa hubungannya? Kalau pemerintah Indonesia menuduh RMS sebagai makar separatis, berarti pemerintah Indonesia betul-betul pemerintah bajingan. Ya, pemerintah sontoloyo. Pemerintah bohong, bodoh. Pemerintah kurang ajar. Bagaimana Anda menuduh beta punya pemerintah, Anda membunuh beta punya presiden, Anda menyusahkan beta punya rider tahun 50 sampai sekarang dengan undang-undang palsu, hukum palsu, terhadap negara palsu, negara ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Indonesia tidak mempunyai kedaulatan. Indonesia tidak mempunyai kedaulatan selain dari skandal kedaulatan.
Untuk itu beta menghimbau kepada pemerintah Indonesia, terutama kepada Prabowo hari ini, jangan lancang berbicara kedaulatan. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Ini baru ngomong yang bahasa Melayu, belum yang bahasa Inggris. Kalau sampai dengan bahasa Inggris, hancur lebur semuanya. Sama saja modelnya. Bahasa ini dalam bahasa Inggris juga sama. Artinya sama. Yang artinya Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Skandal kedaulatan. Tidak punya kedaulatan, kok enak aja bicara kedaulatan. Dari mana punya kedaulatan? Mau gunakan hukum apa? Mau aturan mana? Untuk itu segera cari ketorang bicara damai dengan ini soal. Kalau tidak hancur lebur. Ya. Prabowo bilang sudah ambil pulau dari Malaysia dan begini. Yang ada satu pulau yang sudah ambil Malaysia, yang kalau ligitan dengan itu si Padan ligitan, oke, sudah jadi Malaysia. Tapi yang satu yang baru-baru kata yang Malaysia ambil sekarang, Prabowo sudah ambil. Hati-hati Prabowo, salah. Indonesia alias RI dan NKRI bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kedaulatan. RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, tidak negara dan merusak negara. Dan itulah negara Federasi Republik Indonesia. Tetapi bikin apapun juga ini, negara Federasi Indonesia tidak bisa diganggu gugat. Karena dalam keputusan bersama, ya, dibilang bahwa tidak bisa lagi dicabut dengan dasar hukum yang teguh, ditandatangani oleh semua pihak. Sementara RI dan NKRI tidak punya apa-apa, 0,0,0,0 dan seterusnya nol. Undang-Undang Dasar 45 itu palsu. KUHP 58 itu palsu. Segala menyangkut Indonesia, Pancasila kan, Bhinneka Tunggal Ika ke apa saja menyangkut Indonesia itu semuanya palsu dan ilegal. Untuk itu jangan ngomong kosong. Selama 74 tahun kalian tipu ketoran, bohong ketoran, dan aniaya ketoran, intimidasi, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, sontoloyo, segala macam. Itu kan kurang ajar. Akibatnya dari itu semuanya, sekarang muncul Pancasila. Akibat dari Indonesia dan segala tindakan pemerintah Indonesia selama 74 tahun ini, yang menyusahkan orang lain dan menyalahkan orang lain, ya, dan memenjarakan orang lain dan membunuh orang lain yang tidak ada punya hubungan di Indonesia, maka dari semua itu muncullah apa yang dikenal dengan sebutan Pancasila. Pancasila itu antara lain satu, Indonesia. Apa itu Indonesia? Dan dari manakah datangnya Indonesia itu? Dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan? Coba jelaskan. Siapa di antara kalian semua yang ahli sejarah, ahli hukum, pemerintah Indonesia, dari sejumlah anggota parlemen di Senayan Jakarta, siapa yang berani, siapa yang bisa menjelaskan tentang apa itu Indonesia? Coba. Apa itu Indonesia? Dan dari mana datangnya Indonesia itu? Dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan? Siapa yang bisa menjelaskan ini soal? Apakah Presiden Prabowo bisa? Ini soal. Nah, memang Presiden Prabowo harus berani memberikan penjelasan. Tidak bisa lari. Jangan saya bilang kata Hantam Papua atau bilang Aceh atau Remes itu salah. Jelaskan dahulu apa itu Indonesia. Dan dari mana datangnya Indonesia itu? Dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan? Coba jelaskan. Kedua, Indonesia menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dengar? Kedua, Indonesia menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila 9 perjanjian penting internasional itu diabaikan atau ditolak, maka terjerumuslah kalian semua ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Nah, silakan. Dan inilah yang dimaksudkan dengan Pancasila. Ketiga,
Indonesia negara 3 dimensi dan 5 dis. Ya, Indonesia alias RI dan NKRI ini itu adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. 1, diakui. 2, dibubarkan. 3, dipalsukan. Itulah yang dimaksudkan ini. Indonesia negara 3 dimensi. 3 dimensi itu antara lain 1, diakui. 2, dibubarkan. 3, dipalsukan. 5 dis. Disorientasi hukum. Segala bentuk hukum di Indonesia itu ngawur semuanya. Kacau balau, tipu daya, bohong, palsu. Itu ini, hukum ilegal. Hukum kriminal internasional tidak boleh diberlakukan. Ya. Itu konsep-konsep kriminal. Makanya beta sudah bilang, Indonesia itu sejuta kejahatan. Itulah konsep sejuta kejahatan. Termasuk segala bentuk hukum yang dikenal dengan Undang-Undang 145 dan KUHP. Itu semua termasuk dalamnya. 2, distrust. Hilang kepercayaan dalam segala hal. Tipu daya dan kebohongan, penipuan, manipulasi, pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Selama 74 tahun kita semua hidup dalam satu sistem pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Jangan percaya. 3, obedience atau disiden. Kacau di mana-mana atau tidak? Pembuatan kekacauan yang pertama di atas muka bumi ini tentang Indonesia itulah Soekarno. Soekarno pembuat kekacauan pertama. Dia membubarkan, melikuidasi negara Federasi Republik Indonesia. Pembubaran yang pengacau kedua Soeharto. Dia menghancurkan PKI dan segala macam. Ya. Yang ketiga, SBY. Dia ke Ambon, dia bikin rusak, dia membunuh. Dia menganiaya orang Maluku. Dia menganiaya rakyat Republik Maluku Selatan. Itu SBY. Akibatnya bini mampus. Masuk neraka semuanya. Ya. Kemudian Wiranto dengan dia punya tindakan kriminal mendekeng jihad untuk menyerang orang Maluku. Lalu dia sampai di Ambon, di Batu Gantung, dia loudspeaker besar, di baterai di sini siapa RMS. Dia kurang ajar atau tidak? Ini Wiranto, jenderal kurang ajar, jenderal biadab, kurang ajar. Bayangkan apa yang dikatakan dia. Dia tidak ke sana untuk mengamankan situasi yang sedang berlaku. Dia sampai ke sana langsung tantang. Di sini siapa RMS? Di mana ada RMS? Itu Wiranto, kurang ajar atau tidak? Ya, itu yang namanya obedience. Disiden. Yang keempat, disintegrasi. Indonesia tidak ada tempat bikin integrasi. Indonesia tidak punya standar integritas. Tidak punya standar. Lalu bikin integrasi apaan? Kacau balau. Pemerintah kurang ajar semuanya. Tipu daya. Ya. Mau kemana larinya? Kebenaran akan kejar kamu orang. Kamu orang menggunakan istilah-istilah apa saja di dunia ini untuk bela, mau bicara kebenaran akan kejar kamu orang. Jangan tipu. Ya. Yang kelima, sovereignty skandal. Skandal kedaulatan. Ya. Itu ketiga. Keempat, apa yang jadi? Petisi. Inilah bukti Pancasila. 4, petisi yang dibuat oleh KNPB kepada pemerintah kerajaan Belanda untuk memintakan supaya pemerintah Belanda mengakui RI Republik Indonesia sebagai negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak bisa. Proklamasi ngawur-ngawur itu kok bisa mau diakui bagaimana? Indonesia juga tidak pernah ada. Lalu mau akui bagaimana? Tipu daya kanan kiri. Yang kelima, itulah tidak ada keadilan selain dari tuduhan-tuduhan palsu yang dilakukan untuk kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta. Dengar? Itulah yang dimaksudkan dengan Pancasila.
Berarti kamu orang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan Sabta Marga berbuat di lautan sana itu tidak laku semua tuh, konsep-konsep kejahatan semua tuh, ya sekarang terungkap dalam Pancasila. Yang kelima, tidak ada keadilan selain dari tuduhan-tuduhan palsu yang hanya untuk kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta. Jadi kalau penguasa Jawa dan Jakarta bilang begini ya begitu, begono ya begono. Itu kan kurang ajar, hanya untuk kepentingan mereka. Lalu yang kaya siapa? Penguasa Jawa dan Jakarta. Yang menderita siapa? Rakyat. Rakyat Maluku menderita, rakyat Papua menderita, rakyat Aceh menderita. Nah, sekarang sudah mulai putar balik. Sudah bergabung dengan Aceh, sudah mulai tipu Aceh kata mau jadi pemerintah dan begini. Tapi sejarah akan membuktikan bahwa kalian penipu, kalian pembohong. Tidak usah bicara aku Indonesia, masuk Ibu Pertiwi itu siapa? Ya? Apa itu Ibu Pertiwi? Istilah-istilah kuno yang kalian majukan untuk tipu-tipu orang. Istilah-istilah ngawur. Apa hubungannya Indonesia dan Ibu Pertiwi? Kacong. Apa hubungannya Indonesia dengan Pancasila? Hasil kompresi bijak bundar dan rancangan konstitusi Indonesia merupakan patokan internasional untuk Indonesia. Kalian tolak, kalian buang. Lalu kalian gunakan istilah-istilah ngawur, istilah-istilah yang tidak tahu dari mana asalnya. Nah, sekarang Indonesia sudah palsu. Indonesia sekarang sudah negara palsu, ilegal dan konstitusional serta skandal kelautan. Maka segala yang menyangkut dengan Indonesia itu juga demikian halnya. Untuk itu, melalui kesempatan ini, Beta mau ingatkan kepada Presiden Prabowo, jangan lupa bahwa Indonesia itu negara Pancasila. Ya, satu, Indonesia. Apa itu Indonesia? Dan dari mana datangnya Indonesia itu? Dan kepada siapa ke Indonesia itu? Dua, Indonesia menjadi ada oleh karena 9 perjanjian penting internasional. Dan kalau sampai 9 perjanjian penting internasional itu diabaikan, maka terjerumuslah kalian ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, dan unconstitusional, serta skandal kelautan. 3. Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. 3 dimensi artinya 1. Diakui, 2. Dibubarkan, 3. Dipalsukan. Nama RI dan itu palsu. Nama yang benar itu Negara Federasi Republik Indonesia. Jadi kalau bilang RI dan NKRI itu palsu. 5 dis, segala bentuk hukum dipalsukan. 4. Petisi. Ya. Pemerintah Indonesia jangan salahkan tolong. Jangan salahkan Papua. Jangan salahkan Aceh. Salahkan kalian punya ide dan ideologi dan ilmu yang ada pada otak kalian itu. Ini petisi bukti nyata. Petisi itu bukti nyata bahwa Indonesia tidak ada. Kepada Pak Prabowo, Anda sekarang sudah jadi presiden toh? Beta mau ingatkan Anda. Indonesia tidak ada. Jangan Anda berlagak dengan mengatakan bahwa Indonesia negara besar, negara merdeka. Indonesia tidak ada, petisi membuktikan. Ya. Petisi membuktikan bahwa Indonesia tidak ada. Jadi Anda tidak perlu banyak omong kiri, omong kanan, mau cari. Tidak bisa. Indonesia tidak ada. Untuk itu jangan menipu diri. Jangan menipu diri sendiri, saudara. Hancur lebur masa depan kalian. Ya. Sehabis banjir, gempa akan menggoncangkan kalian semua. Teristimewa Jawa yang menamakan dirinya sebagai Indonesia, lalu menyusahkan semua orang bilang ikut ramai untuk menjadi Indonesia. Kalau kalian mau jadi Indonesia, itu urusan kalian. Tapi jangan paksa orang lain untuk jadi Indonesia. Kalau kalian mau jadi, kepada Presiden Prabowo Subianto, kalau seluruh Jawa itu mau dijadi ke Indonesia, itu urusan kalian. Tapi jangan paksa orang lain untuk masuk dalam Indonesia. Dengan ilmu-ilmu Indonesia yang kalian tuangkan selama 74 tahun ini. Tidak boleh. Pada akhirnya kalian akan terjerumus semuanya dalam kehancuran total. Beta sudah bilang, Jakarta akan tenggelam. Bahkan Istana Merdeka. Nanti lihat saja apa yang jadi. Semua lari kocar kacir. Bukan dikejar harimau atau singa.
Semua lari kocar-kacir oleh karena dikejar hukum alam, hukum karma. Lari kocar-kacir. Untuk itu sadarlah. Dan ingatlah apa yang beta katakan. Beta sudah bilang jangan salahkan beta. Beta bicara kebenaran. Tapi kalau melawan apa yang beta katakan akan terjadi. Nah, melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada beta punya saudara-saudara semua di Maluku, Gubernur Maluku, Bupati, ya, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, ya, camat-camat, lurah-lurah ke apa sentau itu cara di Maluku tuh kalau sentau itu pakai lurah itu terlalu kurang ajar tuh. Kalau sampai di Maluku bilang lurah itu kurang ajar, ya. Kepada mahasiswa-mahasiswa di Universitas Patimura teristimewa, ingatlah dan sadarlah bahwa apa yang beta sudah bilang hari ini itu teristimewa menyangkut Pancasila itu tidak dapat dibantah dengan alasan apapun, tidak bisa dibantah karena Indonesia itu sendiri adalah fakta dari sejuta kejahatan. Untuk itu barang siapa yang membela Indonesia terlibat, terikut, terkait di dalam konsep sejuta kejahatan. Segala bentuk hukum dan undang-undang yang digunakan untuk Indonesia, alias RI dan negeri palsu semuanya, ilegal semuanya, ya, cacat semuanya. Hukum terlaku tuh. Ya. Indonesia berhubungan dengan hasil kompresi bundar dan rancangan konstitusi 1949, tapi tidak ada punya hubungan dengan Undang-Undang 145 dan KUHP 58. Sekali-kali tidak. Ya, itu sudah termasuk kacau balau. Hukum tidak tahu ngomong apa lagi. Itu hukum kacau balau. Ya. Coba kalau berharap di pengadilan internasional, bagaimana jadinya? Kalian mau bicara apa? Itu kan dibuka semuanya. Segala borok-borok yang kalian buat selama 74 tahun dibuka semuanya. Siapa yang malu? Lalu apa jadi? Pulang dengan muka tertunduk di tanah atau tidak? Nah, untuk itu sekali lagi beta menghimbau kepada beta punya saudara semua di Maluku. Sadarlah akan hal ini. Teristimewa kepada DPRD. Beta berulang kali menuntut dari kalian punya pertanggung jawab untuk segera membuat delegasi, bikin surat kepada Presiden Prabowo sekarang untuk menanyakan dia apa sampai RMS disalahkan. Kenapa sampai pemimpin dan pemerintah Republik Maluku disalahkan, bahkan Presiden dibunuh. Harus dituntut bertanggung jawabnya. Karena kalau menggunakan Undang-Undang 145 dan KUHP 58 kriminal. Pemerintah Indonesia alias RI dan negeri siapapun juga dia dari Soekarno sampai sekarang. Ya, kalau masih terus mempertahankan Indonesia dengan menyalahkan RMS, itu pemerintah kriminal. Pemerintah Indonesia benar-benar adalah pemerintah kriminal internasional. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam resolusi PBB, dikatakan bahwa barang siapa yang menghalangi orang yang ingin mendapat kemerdekaannya, dia termasuk kriminal, penjahat perang, penjahat internasional. Kriminal internasional Indonesia. Ya, Indonesia bukan bangsa, Indonesia bukan negara, merdeka dan berdaulat apalagi. So, enak saja larang Papua, larang RMS, itu kan kurang ajar. Itu kan konsep kriminal internasional. Makanya beta bilang, Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Semoga para ahli hukum dan sejarah di seluruh Indonesia waktu mendengar hal ini jangan diam. Ambil sikap dan keputusan untuk menggugat beta di pengadilan internasional, karena saya bisa gugat beta di pengadilan Ambon atau Makassar atau di Jakarta, tidak bisa, itu ngaur semuanya. Mesti gugat beta di pengadilan internasional. Itu dasar hukumku. Makanya beta bicara kuat supaya pemerintah Indonesia tahu. Ya. Lalu gabung kamu orang punya profesor jago-jago ahli hukum itu datang. Nanti kau tebak loko. Nanti lihat di meja pengadilan, meja hijau, siapa keluar sebagai pemenang dan siapa keluar sebagai penipu, pembohong dan pendusta multinasional. Ya. Semoga pernyataan beta hari ini mengingatkan pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari hukuman yang lebih besar yang akan siap menghancurkan kalian. Tanda-tanda kehancuran sudah mulai muncul. Untuk itu beta mengingat kalian semua, hei pemerintah Indonesia, teristimewa Presiden Prabowo,
sadar. Tanda-tanda kehancuran Indonesia sudah mulai muncul. Dan segera sadar. Kalau tidak sadar, kehancuran lebih besar akan. Kalian tidak bisa dapat melarikan diri, tidak bisa. Terjebak. Seperti yang beta sudah jelaskan dalam 8 hal penting. Terjerumuslah kalian semuanya dalam 8 hal penting. Terjebaklah kalian semuanya dalam hukum karma. Demikianlah pernyataan beta hari ini. Untuk mengingatkan pemerintah Indonesia untuk segera keluar dan cari jalan keluar. Untuk menyelamatkan Indonesia dengan cara bagaimana? Teristimewa. Segera mengambil hubungan dengan pemerintah Republik Maluku Selatan dan Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan untuk melihat hal ini. Kalau tidak, saya ada waktu buat kalian. Jangan mimpi kata akan terjadinya Indonesia emas. Tidak akan mungkin. Itu mimpi. Apalagi kalau kalian sudah bergabung dengan BRIS, lebih rusak lagi kalian semua punya otak. Hancur double. Begitulah pernyataan beta hari ini buat pemerintah Indonesia. Dari beta, Bung Anies Wardusha, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.